Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mencoba untuk merekam ya, eh, biar memudahkan saja ya, biar memudahkan karena waktu kita juga tidak banyak lagi, eh, karena masih banyak juga yang belum memperlihatkan apa hasil penulisan bab 2 Anda. Sebenarnya dalam penulisan bab 2 itu nggak begitu sulit ya. Nggak begitu sulit, apalagi setelah kemarin itu udah dapat masukan dari Pak Muarif dan Ibu mungkin. Nah itu Anda sebenarnya tinggal menuliskan saja ya. Menuliskan saja di bab 2. Artinya begini, kan Ibu juga sudah memberikan tugas kepada Anda bahwa Anda tuh wajib ya membaca artikel sebanyak 15 sampai 20 artikel ya. Artikel itu baik dari skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal. Nah, untuk jurnal ini biasanya itu 5 tahun ke belakang, berarti kan sekarang 2023, maka mungkin 2018 ya, itu udah maksimal banget 2018 sampai 2023 ini. Mungkin untuk memudahkan ya, Ibu akan share di sini skripsi ya, skripsi dari kakak kelas Anda. Ini kebetulan juga bimbingan dari Pak Muarif ya, dengan Bu Jahroh ya. Ini untuk memudahkan aja. Dan Ibu juga sudah menyarankan kepada Anda membacalah ya skripsi-skripsi kakak kelas Anda ya. Bukan untuk dicontoh atau dicontek, tetapi membaca alur pemikirannya saja. Ya, sehingga dengan membaca ini jadi agak mudah ya. Jadi tidak Ibu dan Pak Muarif itu tidak tidak mengedit mengedit apa tuh bahasa atau kata-kata nyambung atau tidaknya dan sebagainya, atau mengedit ada stupid word dan sebagainya. Dan Ibu juga sudah menyarankan pada Anda untuk skripsinya itu dibaca sama temannya, jadi cepat gitu ya. Nah, misalnya gini, ini ada contoh judul skripsi tentang optimalisasi kinerja guru melalui kepemimpinan kepala sekolah di SMA N 10 Kota Tangerang Selatan. Nah, coba Anda perhatikan deh. Kira-kira dari judul ini ya, di bab 2 itu akan teori apa yang akan dia gunakan. Apalagi Anda ini ya metodenya menggunakan kuanti ya, berarti teori itu sangat penting ya. Ya, wajib bahkan ya. Karena dari situ nanti akan dari teori tersebut akan menurunkan variabel-variabel dalam penelitian kan ya, seperti itu. Coba kira-kira apa? Tadi kan ini kalau optimalisasi kinerja guru melalui kepemimpinan kepala sekolah, optimalisasi kan nggak juga ya, nggak usah dicari apa sih ini optimalisasi, tapi tidak. Kira-kira apa coba? Nah, berarti kan ada hanya dua di sini, ada kinerja guru dan ada juga kepemimpinan kepala sekolah. Jadi tidak dipertilin optimalisasi adalah kinerja guru adalah kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan adalah kepala sekolah adalah enggak seperti itu. Tapi sebetulnya cukup dua ya. Cukup dua. Yaitu di sini kinerja guru dan juga teori yang kedua adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah. Coba kita buktikan. Kita lihat ke bawah. Kita lihat aja daftar pustakanya. Daftar pustaka, daftar isi ya. Ini bab 2 ya. Nah, ini ada dua kan, bener kan? Ada apa sih namanya? Ada kinerja kinerja guru dan juga kepemimpinan kepala sekolah. Nah, sebelum kita baca lebih lanjut kan ini udah kebayang ya. Oh, nanti pasti apa sih namanya skripsi ini akan bahas apa sih yang dimaksud dengan
atau pengertian dari kinerja guru tuh apa sih gitu. Jadi kalau menurut Ibu sih begitu ya. Jadi bayangannya seperti itu ya. Apa sih kinerja? Berarti kan di situ nanti ada dialog ya. Dialog antara pakar ya. Pakar yang membahas tentang kinerja guru, si A, si B, si C-nya gitu kan. Nah, si A, si B, si C-nya itu ya kita itu taunya dari mana? Dari hasil bacaan kita dari 15 sampai 20 itu. Maksudnya 15 dari 20 artikel yang kita baca, yang dia baca mungkin ya. Atau kalau kita analogikan untuk diri kita berarti 15 sampai 20 artikel sesuai dengan tema skripsi kita. Begitupun dengan kepemimpinan kepala sekolah, sama. Ya, berarti dalam skripsi ini pasti dia membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan kepala sekolah. Menurut siapa? Bukan menurut dirinya sendiri ya, tetap jelas ya. Tapi menurut pakar, ya, para pakar pendidikan terutama ya. Siapanya? A, B, C. Nah, pasti dia melakukannya melalui hasil bacaan-bacaan. Ya, sebenarnya sih kalau untuk skripsi cukup ya, misalnya 5 atau 5 jurnal, ya 5 jurnal, baiknya ada di jurnal internasional. Artinya gini, dari misalnya 15 sampai 20 artikel yang Anda baca, ada mungkin di antaranya 5 jam minimal ya. Misalnya dari 5 itu mungkin ada kesamaan variabelnya ya. Kemudian ada persamaan objek penelitiannya. Misalnya Anda sekolah kan, nah berarti mungkin ada di antara yang Anda cari itu yang sama ya objek penelitiannya gitu. Misalnya sekolah gitu. Kan Ibu juga udah ngajari ya gimana cara mencarinya ya. Itu bisa Anda melalui connected paper gitu kan, biar lebih relevan gitu ya. Kemudian dari POP gitu kan ya, publish or perish. Mudah-mudahan Anda juga melakukan itu. Dan Ibu rasa sudah melakukan karena sebagian besar maaf, sebagian besar Ibu lihat sudah mulai membaik ya dari hasil kajian Anda. Terus mungkin ada kesamaan teorinya. Ini kayak teori ini, misalkan kinerja guru, kesamaan artinya di sini ada sama yang apa ya, sama penulisnya gitu. Misalnya dia membahas teori kinerja guru dari siapa misalnya. Kan kita belum baca juga ya. Kemudian mungkin bisa juga kesamaan metode, tapi biasanya kalau untuk kesamaan metode ini ketika kita menggunakan metode yang jarang digunakan, ya, jarang digunakan, nah berarti misalnya Anda menulis apa gitu ya, tapi menggunakan metode yang tidak lazim gitu, bukan tidak lazim, jarang yang digunakan, maka Anda harus mencari untuk memperkuat metode yang akan Anda gunakan, cari itu metode yang telah digunakan oleh orang peneliti lain yang terdahulu sehingga untuk memperkuat metode yang akan Anda gunakan. Dan kemudian tapi ini jarang ya kalau sama metode kesamaan metode jarang ya. Apalagi kita dari sisi apa tuh namanya eh apa sih humaniora ya gitu. Tapi waktu tes disertasi ibu bukan persamaan metode sih, tetapi mencari konsep-konsep tentang misalnya bidang ibu kan ke arsip ya berarti dan kemudian judulnya juga tentang apa tuh namanya arsip keagamaan berarti kan mencari konsep-konsep tentang arsip keagamaan ya. Nah, kita balik lagi ke sini, berarti kan misalnya kayak tadi Ajeng tentang apa sih tadi kompetensi sosial, bla bla bla, terus kemudian motivasi belajar. Berarti kan Ajeng ini akan mencari teori-teori tentang kompetensi sosial, ya, kompetensi sosial, A, B, C-nya gitu ya. A, B, C entah siapa gitu kan, kemudian ada yang memperkuat, ada yang menambahkan, atau senada. Kalau misalnya senada, berarti misalnya ya senada, berarti hanya berarti ada loh pendapatnya juga di sama sama pendapatnya dengan orang si A atau si B-nya gitu, senada.
Dan kemudian kita lihat lagi ya, kita langsung aja deh lihat ya. Coba kita lihat kinerja gurunya deh. Kinerja guru ini kita berusaha untuk belajar ini ya, belajar mereview hasil tulisan dari apa tuh? Dari kakak kelas Anda. Iya, ini sebentar. Nah ini, nah benar kan? Berarti, oh ya, di sini berarti dalam memberikan pengertian tentang kinerja guru, dia dibagi ya, dibagi menjadi dua ya berarti ini kayak kelihatannya sama dia membahas tentang guru dulu, kemudian dia membahas tentang kinerja. Kan berarti ini kinerjanya dari, oh ini menurut Prawiro Sentoro yang dikutip Susanto. Nah kalau misalnya kayak gini kasusnya, sebaiknya cari dulu si Susantonya. Kalau misalnya si Susantonya nggak ada, nah baru boleh dikutip dari, sorry kebalik. Cari dulu si Prawiro Sentoronya, ya. Cari dulu. Kalau misalnya nggak ada, nah baru boleh dikutip dari Susanto. eh Kalau masih orang Indonesia atau apalagi tahun-tahun 20 ribuan misalnya kan itu saya ibu rasa masih bisa dicari. Misalnya kalau ada di lingkungan perpustakaan UIN maka Anda bisa mencari mungkin di perpusnas melalui apa one search atau opaknya langsung aja katalog perpustakaan nasional. Nah, Anda cari di situ searching. Kalau Anda ada, maka harus mencari ke perpustakaan nasional seperti itu. Bisa insya Allah untuk di copy kalau nggak salah ya, atau Anda baca terus kemudian Anda tuliskan gitu rumus Anda untuk nanti uji ke apa sih? Uji referensinya ya. Itu bisa apa tuh? Diminta difotokopi dan sebagainya. Artinya eh, kalau misalnya masih senada Indonesia lah, nah pengarang-pengarang masih pengarang Indonesia, apalagi masih tahun 2000-an, kemungkinan masih ada. Jadi harus sebaiknya adalah ke sumbernya langsung. Ya, kita balik ke sini, berarti di sini dalam penulisannya itu berarti dia guru dulu ya, di guru dulu dan kemudian apa tuh, kemudian kinerja dan kemudian barulah menjelaskan tuh apa sih yang dimaksud dengan kinerja di sini. Kinerja itu apa dan kemudian di bawahnya dibahas juga oh ternyata kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas bla bla bla. Dan ini juga di hasil kutipan 15 berarti Ahmad Susanto. Kalau bayangan ibu tadinya ya sudah aja apa ya namanya kita bahas tentang pengertian kinerja guru ya cari aja pengertian-pengertian tentang eh, kinerja guru yang ditulis oleh beberapa pakar, misalnya Ahmad Susanto, tuh siapa lagi, gitu ya. Jadi kalau memang ada gitu, misalnya bangsa 5 aja atau 2 dan kemudian nanti diperkuat juga oleh undang-undang. Nah, seperti ini mungkin agak sedikit kritik ya. Ini menurut Suprihatiningrum dalam Undang-Undang Guru. Nah, sebetulnya sih langsung aja ke undang-undangnya, jangan menurut Suprihatiningrum ya. Langsung aja ke undang-undangnya seperti itu. Kemudian tambahnya lagi, nah ini oh ya, berarti itu di dalam kinerja ada faktor-faktor pengaruh kinerja guru dan kemudian ada indikator kinerja guru. Ini indikatornya oleh siapa nih ya? 21 oh Supardi ya. Indikator de Supardi. Dan kemudian hmm, ini optimalisasi kinerja guru. Ya pokoknya intinya berkaitan tentang kinerja ya. Oke, dan kemudian bawahnya lagi. Nah ini tentang kepemimpinan.
Berarti ini kalau lihat ini setiap sub tuh harus dijelaskan kembali ya untuk memperjelaskan beberapa pakar yang dituliskan di atas, kemudian kita simpulkan ya, kayaknya seperti itu. Baik, ini baik banget ini sangat apa sih skripsi bagus menurut Ibu ya. Dan kemudian di sini ya ini juga baik sekali nih ya ada jadi dia tuh menjelaskan dulu ya menjelaskan ternyata dalam kepemimpinan itu eh, mengaitkan beberapa faktor ya indikator. Nah, dia dijelasin dulu. Jadi dalam sub tentang pengertian kepemimpinan sekolah itu apa aja sih gitu kan ya. Oh, ternyata ada faktor-faktornya. Oh, ternyata ada indikator-indikator. Dia dijelaskan dulu baru nanti dia menguraikan di bawahnya. Nah, ini dia menjelaskan kepala sekolah itu 27 berarti di Alben Ambarita. Oke. Sedangkan menurut Mulyono, nah ini menurut ya yang disebut dengan dialog ya. Coba Anda perhatikan tuh baca deh. Secara sederhana, kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah. Itu menurut Alben. Sedangkan menurut Mulyono, jadi kan Alben ini atau Alben Ambarita ya. Ambarita ini menjelaskan udah sederhana aja. Simpelnya kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan. Itu kata Ambarita. Nah, sedangkan menurut Mulyono dia lebih menjelaskan lagi. Nah, seharusnya gini, Mulyono lebih menjelaskan, nah seharusnya gitu ya. Kepala sekolah adalah ruh yang menjadi pusat gerak organisasi. Jadi terlihat dialognya, lihat dialog. Jadi si Ambarita itu lebih simpel menjelaskan tentang kepala sekolah dan Mulyono lebih lebih meluaskan ya ya lebih meluaskan tentang pengertian kepala sekolah gitu ya. Dan yang disusul dengan adanya aturan ya, aturan perundangan ya. Karena memang kepala sekolah itu memang kan ada aturannya. Guru juga seperti itu ya rasanya. Nah, sesuai dengan pasal. Nah, ini udah menyangkut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu, nah ini kembali lagi ya, menurut Wajo Sudijo yang dikutip Kompri, kepala sekolah adalah sebetulnya itu lagi apa bedanya antara antara si Ambarita dengan terus kemudian ini ada apa tuh diungkap juga peraturan terus tiba-tiba ada Wahyo apa Wahyo Sumijo yang dikutip Kompri apa bedanya apakah si Kompri Wahyo Sumijo ini me, apa sih mengungkapkan bahwa guru itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang atau tidak atau peraturan ya. Dia mengungkap bahwa kepala sekolah adalah sebuah oh berarti memang ya berarti dia mungkin mengacu kepada sini. Coba kita baca di aturan. Bertanggung jawab administrasi kepala sekolah merupakan faktor penentu. Hmm, hmm, Gak ada ya bahasa-bahasa di atasnya itu tentang tenaga fungsional ya. Kalau misalnya di dalam peraturan ini ada bahasa-bahasa bahwa eh, apa ya bahwa tenaga fungsional guru itu merupakan kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru maka di bawahnya jadi nyambung ya jadi nyambung kalimat sama si Wajo Sudimejo ini itu tadi kalau kayak misalnya orang ngobrol kan gitu ya orang ngobrol tuh kan apa ya berlanjut gitu ya berlanjut. Kecuali kalau misalnya ketika ngobrolnya itu tiba-tiba di-cut ya. Ya, tiba-tiba di-cut kemudian loncat gitu, loncat dia ganti topik. Nah, itu kadang-kadang juga ada seperti itu, seperti tiba-tiba ganti topik gitu ya. Eh kayak tadi contohnya tadi yang tadi aja ya si yang tuh Ajeng misalnya. Dari misalnya kompetensi sosial terus dia bahas tentang apa tadi itu ya
bahas tentang, oh ya dia bahas tentang guru kalau saya ya, lupa ingat ibu guru dan kemudian kompetensi guru kalau nggak salah ya, ibu lupa ya. Akhirnya dia kalimat itu loncat-loncat, udah bahas tentang guru, kemudian bahas lagi bawahnya kompetensi guru, bawahnya lagi kinerja guru. Ya diselesaikan aja dulu, selesaikan dulu tentang misalnya kompetensi sosial itu apa, terus di dalam kompetensi sosial itu terdapat peran guru di dalam kompetensi sosial, kemudian baru bahas tentang kinerja guru dalam kompetensi sosial itu malah itu lebih baik jadi runtut gitu loh, runtut gitu. Jadi nggak loncat-loncat gitu bahasa bahasa ini mah gitu. Ya ini mungkin bagus ya, bagus untuk dicontoh ini ya. Nanti Ibu share juga di grup ya ini contoh yang baik gitu ya. Dan kemudian yang perlu Anda pahami adalah sebenarnya mungkin Anda kadang-kadang berpikir ya, apa sih bedanya antara penelitian terdahulu dan kemudian apa sih nih Ibu sampai nyatet di sini ya, kerangka teoritis, landasan teori atau konsep-konsep apa itu namanya teknik konseptual. Bentuknya sih hampir sama ya, cuman bedanya itu kalau misalnya bentar, harus lihat catatan dulu, kadang-kadang suka lupa ya. Kalau misalnya penelitian terdahulu itu biasanya itu berasal dari skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal. Ini bagaimana itu tadi ungkap ya. Kalau jurnal berarti 5 tahun ke belakang. Nah, tapi biasa sebaiknya karena kita ini skripsi maka jangan ngambil dari skripsi karena rasanya seperti jeruk makan jeruk sih. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Muarif ya. Dalam penulisan penelitian terdahulu itu, ya Ibu lupa runtutannya, tapi biasanya itu ada judul, terus ada nama penulis, tahun penerbit, tujuan penelitian, metode, hasil ya. Hasil ini biasanya ya opsional aja sih. Apakah ada persamaannya, ataukah ada perbedaannya. Nanti ikuti aja standar yang Pak Muari tulis kemarin di papan tulis ya. Eh, Coba kita lihat ya di sini apa ya, contoh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Oh, di sini tulisannya relevan ya. Kita lihat ya di sini. Oh, ternyata berarti oh ya pertama kemarin tuh angka ya. Berarti dalam penulisannya itu ada angkanya nomor 1 gitu ya. 1. Nah, itu kan ada namanya tuh. Ada nama penulisnya dan kemudian ada tahunnya, kemudian ada judulnya, judul skripsinya, dan kemudian ada statusnya. Statusnya di sini atau skripsi atau jurnal atau disertasi atau tesis, tapi di sini skripsi ya. Dan kemudian ada apa tuh hasil pembahasannya ya. Metode apa nggak salah ya? Ada metodenya, ada tujuannya dulu sebenarnya, ada tujuannya enggak sih? Oh enggak ya. Dia langsung ya, ada langsung langsung hasil ya, hasil dari penelitian itu. Jadi berarti temuan-temuannya. Dan di sini juga ada nih sedangkan perbedaan. Oh, berarti di sini dari hasil penelitian ini ada persamaannya dan oh sorry, hasil temuan ya, ada hasil penelitian dari ini ada temuannya dan kemudian ada penesamaan dan ada perbedaan dari skripsi yang akan Anda tulis ya. Nah, ini statusnya ada skripsi ya. Itu tadi kalau bisa sih apa ya, tesis atau disertasi. Cuman nggak apa-apa juga sih skripsi apa ya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya sudah ada yang nulis gitu. Nah, nanti akan terlihat bedanya sama Anda tuh gimana sih gitu ya. Dengan mencantumkan skripsi seperti ini berarti kan akan terlihat bedanya dengan Anda tuh apa gitu.
Misalnya, misalnya tadi Ajeng ya, misalnya kompetensi apa sih, kompetensi sosial, bla bla bla, motivasi belajar. Pasti kan udah banyak yang nulis tuh ya. Nah, bedanya sama Anda tuh apa? Gitu dari yang sudah banyak ditulis orang itu. Dan itu ya, ini bedanya cara penulisan apa tuh namanya, penelitian terdahulu atau di sini relevan. Dan kemudian apa namanya, kerangka teoritis. Sini ada nggak sih coba? Kerangka teoritis ada nggak? Oh enggak ya, atau landasan teori. Landasan, sorry, sebentar. Landasan teori. Oh enggak ada juga. Intinya sih kalau landasan teori itu, ya itu di bab 2, bab 2 ya, itu namanya sebenarnya landasan teori ya. Itu teorinya apa, ya nama teorinya apa, misalnya itu tadi kan udah ya dilihat, apa tadi tuh, aduh, judulnya tadi kinerja guru ya, optimalisasi kinerja, berarti kan mencari tentang konsep-konsep atau teori itu tentang kinerja guru. Dan kemudian siapa penulisnya, ini penting ya, siapa penulisnya. Kalau misalnya yang nulisnya Pak Jejen Muspah, udah jelas sih kan ya. Dosen kita yang kaliber ya, penulis penulis aktif gitu ya, dan kepakarannya juga jelas. Nah itu boleh kita ambil. Terus sejarah penulisannya seperti apa, maksudnya perkembangan dari penulisannya seperti apa, terus apa sih asumsi yang dia atau apa ya, konsep-konsep yang dia berikan tuh apa, itu harus jelas. Tuh. Nah itu landasan teori yang tadi udah dilihat ya. Jadi yang perlu dilihat sebenarnya sih itu, siapa penulisnya, tahunnya berapa, lebih baik cuma tahun-tahun. Misalnya kalau untuk buku kalau nggak salah 10 tahun ke belakang ya. Dan untuk jurnal 5 tahun ke belakang. Nah, itu kemudian yang terakhir ada kerangka konseptual. Di sini ada nggak kerangka konseptual? Kita lihat. Konseptual. Oh, enggak ya. Kerangka konseptual ini sebenarnya sih hampir sama sebenarnya. Artinya gini, ketika misalnya ditanya oleh penguji kerangka konseptual apa yang Anda akan berikan, nah udah aja, lihat aja judul dari skripsi Anda itu apa. Itulah. Ambil itunya apa sih, apa sih, konsep utamanya apa. Ya, kalau Ibu menyebutnya sih kata kuncinya. Nah, kalau konsep utamanya apa? Misalnya tentang, sebentar, kita ke atas lagi. Saya tentang ini, optimalisasi kinerja guru melalui, nah, kerangka konseptualnya berarti kan tentang apa yang dimaksud dengan kinerja guru. Terus apa yang dimaksud dengan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, Anda itu udah bisa menjelaskan gitu. Nah, itu harus ada di bab 2. Ya, harus ada di bab 2. Nah, kan karena pembahasan ini kan bab 2 ya. Ya harus harus jelas gitu loh, harus jelas. eh eh, contoh lainnya misalnya kalau bidang ibu misalnya gini deh, kalau bidang ibu misalnya arsip ya, manajemen rekod di UIN Jakarta, itu kan manajemen rekod di UIN Jakarta. Berarti kan manajemen rekod yang ada di perguruan tinggi, karena kan UIN Jakarta itu perguruan tinggi. Maka ibu akan mencari tentang konsep utamanya tuh tentang manajemen rekod, itu udah pasti. Dan yang kedua adalah manajemen rekod di perguruan tinggi, itu udah pasti. Karena eh, manajemen rekod di sekolah pasti berbeda dengan manajemen di perguruan tinggi. Kalau misalnya konsep utamanya di bab 2-nya itu ada tentang manajemen rekod sekolah, maka itu salah. Itu loh. Tidak benar gitu. Tapi harus berkaitan manajemen rekod di perguruan tinggi. Seperti itu. Ya. Dan kemudian contoh selanjutnya tadi agak
agak ini ya, kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir. Oke. Kerangka berpikir itu sebenarnya tuh berupa bagan. Ini bagus sekali nih, ini berupa bagan nih. Tapi sebelumnya tidak hanya mencantumkan bagan, dia harus ada narasi. Tapi di samping narasi dia juga harus punya bagan. Nah, bagan ini sebenarnya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pembaca, pembaca itu masyarakat ya, untuk mempermudah pembaca dalam apa sih nih yang akan Anda tulis ya, alur logika berpikir Anda ya, alur berpikir logika Anda dalam menuliskan penelitian Anda. Jadi artinya kerangka berpikir sebenarnya itu adalah apa ya namanya? Adalah apa namanya ya? Penggabungan apa ya? Penggabungan atau apa namanya ya? Ibu jadi kok jadi lupa ya? Iya, penggabungan antara apa tuh? Penggabungan antara landasan teori ya, landasan teori konseptual, rangka konseptual dan kemudian fenomena yang ada di lapangan gitu. Jadi alur berpikirnya seperti itu. Jadi kita harus juga mengacu kepada apa teori ya, landasan teori dan kemudian apa tuh? Kemudian penelitian terdahulu, itu maksud Ibu. Landasan teori, penelitian terdahulu, dan kemudian fenomena yang ada fenomena di lapangan atau fenomena di hasil apa sih yang akan kita teliti. Kita lihat nih alur logika berpikirnya. Misalnya begini, ini kan tentang apa sih tadi judulnya? Aduh, lupa mulu ya. Optimalisasi kinerja guru melalui kepemimpinan kepala sekolah. Nah, berarti di sini seharusnya ada ada pemaduan atau elaborasi antara landasan teori, terus pemikiran terdahulu, ya, pemikiran terdahulu dan ya dan fenomena yang akan diteliti. Kita lihat. Persoalan guru jadi sebelum belum optimal. Oke, berarti ini kan sebetulnya apa? Penilaian terdahulu kan. Bahwa dari hasil tulisan dia di bab 1 dan kemudian bab 2 sehingga ya, dia akan membuat suatu alur logika berpikirnya untuk dituangkan ke di lapangan nanti. Nah, ini kan persoalan guru yang terjadi seperti belum optimal kinerja, berarti belum optimal gitu kan berdasarkan hasil kajiannya gitu kan. Terus dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui kepemimpinan. Oh, dia sudah membuat suatu solusi berdasarkan teori siapa, menyebutkan bahwa persoalan guru ya, ini persoalan guru kan ya, persoalan kinerja guru itu dapat diatasi dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, ini teori siapa? Tetapi di dalam apa tuh? Tidak di dalam apa sih namanya kerangka berpikir ini tidak perlu menyebutkan teorinya, tidak perlu. Ya, artinya kan teorinya udah di atas ya, udah di atas udah maksudnya di bab 2. Dan kemudian, nah, upaya tersebut perlu dilakukan secara menerus dalam membantu guru untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dengan baik. Nah, jika kepala sekolah mampu menjalankan, dia udah mulai itu melakukan asumsi kan. Jika kepala sekolah mampu menjalankan kepemimpinannya, maka kinerja guru menjadi optimal. Dia udah melakukan asumsi itu. Sebaliknya, jika kepala sekolah tidak mampu menjalankan kepemimpinan, maka kinerja guru menjadi tidak optimal. Sebab kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat mendorong kinerja yang optimal. Ini sudah melakukan asumsi.
Ya, jadi memang boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika misalnya kita mau melakukan penelitian dan kita melakukan asumsi awal nggak apa-apa. Misalnya ibu deh, misalnya bilang ibu misalnya tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, optimalisasi pengelolaan perpustakaan di sekolah X misalnya seperti itu. Nah, setelah Ibu melakukan survei, terus melakukan kajian terdahulu, terus melakukan berbagai apa yaitu penelusuran kajian terdahulu dan sebagainya. Oh, ternyata boleh dikatakan belum optimalnya misalnya seperti itu. Pengelolaan perpustakaan. Hampir sama sebenarnya. Seperti itu. Nah, sehingga ini makanya inputnya adalah bahwa kepemimpinan kepala sekolah itu apa aja. Belum berjalan efektif. Belum namanya ini permasalahan kepemimpinan ya, belum optimal kinerja guru. Belum maksimalnya pengawasan. Kayak gitu kan. Nah, baru tiga ya. Itu dari hasil kajiannya. Terus kemudian dalam mengoptimalisasi kinerja guru, maka dia memberikan solusi, memberikan pengawasan kepada guru. Ini input, ini kalau salah proses ya. Ini input, ini prosesnya. Nah, prosesnya adalah optimalisasi kinerja guru, itu memberikan pengawasan, memberikan fasilitas. Ya. Dan kemudian prestasi siswanya ini adalah apa tuh namanya fenomena yang diteliti. Oh, ternyata dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah dan optimalisasi kinerja guru, maka prestasi siswa akan meningkat. Jadi meningkatkan kualitas guru. Ya, upaya-upaya yang diberikan adalah meningkatkan kualitas apa sekolah ya nih ya, menciptakan dan menghasilkan prestasi siswa, menghasilkan lulusan yang terbaik. Nah, inilah yang akan Anda teliti gitu loh. Nah, kemudian terakhir adalah hipotesisnya. Nah, hipotesis kita lihat hipotesis. Ada nggak hipotesis? Oh, nggak pakai ya? Biasanya sih ada. Oh, nggak ada ya? Hipo hipotesis misalnya hipotesis ini adalah asumsi apa sih asumsi asumsi awal ya, hipotesis masa nggak ada sih, ada kita lihat nggak ada ya, apa ibu tulisannya salah? Hipo, coba hipotesis nggak ada ya. Ya kalau nggak salah hipotesis asumsi awal biasanya itu eh, apa ya, biasanya itu eh bentar, ada nggak di sini ya hipotesis, coba kita lihat. Hipotesis nggak ada ya.
Hmm, sebentar. Ya, biasanya itu kalau apa hipotesis itu merupakan kesimpulan awal ya, kesimpulan awal untuk sebuah penelitian. eh Ibu belum bisa menyontohkan ini itu contoh hipotesis nanti mungkin atau kita coba dulu deh jadi Ibu penasaran juga ya. Masa tidak ada sih contoh hipotesis gitu misalnya pasti ada ini. Oh ini ada nih. Ini ada sebentar sebentar. Ibu share. Oh belum ini ya. Bentar. Ya ini contoh hipotesis ya. Ini hipotesis itu biasanya biasanya itu kesimpulan sementara ya. Nah, ini biasanya ini berkaitan sama H0, H0 sama HA. H0 ini eh, apa ya? Misalnya biasanya itu bahasanya itu tidak terdapat hubungan. Ya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bla bla bla. HA itu biasanya terdapat hubungan. Nah, hipotesis ya. Merupakan apa tuh kesimpulan sementara. Ya mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semoga Anda ini eh, dapat yang menyelesaikan jadi tidak stuck ya, tidak stuck di bab 2, tetap moving, tetap dinamis ya, moving, dinamis, dinamis moving. Sehingga nanti tercapai ya, tercapai target ya, tercapai target. Langkah awal adalah sempro ya. Mudah-mudahan sempronya nanti hasilnya baik eh, dan tidak terlalu banyak perbaikan. Masukan itu penting dari para penguji. Tapi artinya Anda itu diharapkan sih sudah siap gitu ya. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.